Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita melanjutkan kitab 1 Samuel ini. Dan saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan yang ke-18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa Hana mengalami kemandulan. Kalau kita lihat yang kemarin ya, itu karena kehendak Tuhan sendiri. Jadi memang bukan karena Hana ini misalnya punya penyakit atau secara biologis tidak bisa mengandung. Jadi memang dalam konteks cerita ini Hana itu memang mandul dalam kehendak Tuhan. Namun ia dihina selama bertahun-tahun oleh Penina. Jadi ini memang satu hal yang sangat luar biasa begitu ya. Kalau bagi saya, karena dia harus menahan malu dari masyarakat, tetapi keseharian di dalam satu rumah itu dengan Penina, istri kedua daripada Elkana, itu dihina terus-menerus. Wah, ini luar biasa menyakitkan. Walaupun suaminya memang membelanya gitu ya, namun Hana tetap merasakan penderitaan. Sakit hati pasti manusiawi saudara sekalian, karena ya suka nggak suka Hana tetap manusia biasa. Walaupun suaminya membela, tetapi kan tidak bisa memahami apa arti sakit hatinya yang dialami oleh Hana. Elkana tidak akan pernah memahaminya. Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahannya adalah berdoa, curhat kepada Tuhan. Nah saudara, ini yang luar biasa dari Hana juga, bahwa ada satu waktu dia datang kepada Tuhan untuk memohon satu permohonan kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak jalan yang sepertinya tertutup dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang kita lebih suka berusaha dengan sekeras-kerasnya, segiat-giatnya untuk menemukan solusi jalan tersebut. Tetapi berbeda dengan Hana. Dia tahu bahwa bagaimana cara menyelesaikan masalah kehidupannya ini adalah datang kepada Tuhan. Kita perhatikan doa Hana. Hana mengambil waktu khusus berdoa, sementara yang lain tadi makan gitu ya. Dia sudah nggak nafsu makan, lalu dia kemudian datang kepada Tuhan berdoa. Saudara, milikilah waktu khusus tertentu untuk berdoa dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar kayak doa formalitas. Mari saudara, kalau saudara masih punya waktu di work from home gitu ya, saudara punya waktu banyak pada saat ini, mari ambil waktu khusus untuk berdoa. Nazar Hana itu dilandasi oleh pemahaman bahwa Tuhanlah yang memberi. 2 kali kata memberi di situ ada. Anak, maka Hana akan memberi kembali. Jadi timbal balik saudara. Mungkin ada begitu banyak orang yang boleh dikatakan demikian ya. Nazar itu bertimbal baliknya kepada Tuhan kembali. Jadi bukan gimana ya. Tuhan, kalau aku diterima bekerja begitu ya,
nanti aku akan apa begitu ya. Enggak, kita harus paham dulu seperti Hana bahwa nazar itu ataupun janjinya dia kepada Tuhan itu adalah timbal balik. Tuhan yang memberi, maka saya pun memberi kembali kepada Tuhan. Yang penting saya bisa menikmati sejenak saja begitu ya. Memang seorang nasir Allah itu pisau cukur memang tidak di kepala rambut itu ya, itu tidak terkena gitu ya, seperti Samson. Kalau saudara bisa melihat lagi di video saya tentang Samson. Memang pisau cukur tidak boleh kena begitu. Ini satu janjinya gitu kepada Tuhan. Nah saudara, kadang-kadang kita berjanji kepada Tuhan, bernazarlah kepada Tuhan untuk sesuatu, lalu kita diberikan oleh Tuhan, tetapi itu tidak timbal balik kepada Tuhan. Kita lupa. Kalau saya mendapatkan pekerjaan, saya akan rajin ibadah, misalnya janji ya. Kita nggak usah ngomongin nazar dulu dah. Janji, saya rajin beribadah. Udah dapat pekerjaan, ibadahnya bolong-bolong. Kalau saya dapat pekerjaan, saya akan rajin baca Alkitab. Sudah dapat pekerjaan, bolong-bolong juga. Berbeda dengan Hana. Hana memahami ini semua dari Tuhan, maka dia akan timbal balik. Dan Hana tetap rendah hati. Dia mengatakan, kiranya aku mendapatkan belas kasihan. Walaupun dia bicara kepada Imam Eli, tetapi sebenarnya itu juga berbicara kepada Tuhan. Dia benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Tetapi ujung daripada harapan dia adalah, kiranya aku mendapatkan belas kasihan. Saudara sekalian, mari saudara kita melihat bagaimana kesungguhan hati Hana berdoa. Benar-benar dia datang kepada Tuhan, mengambil waktu khusus kepada Tuhan. Dan dia paham ketika dia berdoa, ini semua adalah timbal baliknya kepada Tuhan. Lalu kemudian kehidupan iman dia tetap rendah hati. Tuhanlah yang memberi. Aku biarlah mendapatkan belas kasihan. Jika hari ini saudara meminta doa khusus kepada Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan dengan waktu khusus. Ketahuilah bahwa ini semua adalah pemberian Tuhan, maka mari kita kembalikan kepada Tuhan. Dan tetaplah beriman dengan rendah hati, bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.